Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema permintaan anak yang tidak pernah terucap. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya udah dibahas nih. Yang pertama ada permintaan anak untuk tidak dimarahi di depan orang tua. Anak tuh nggak suka banget. Karena dipermalukan. Karena dipermalukan. Terus yang kedua? Terus yang kedua permintaan anak untuk tidak dibanding-bandingkan. Jangan banding-bandingkan anak, apalagi Betul. sekarang Mikda sudah punya 2 anak. Betul, apalagi sama anak tetangga. Yang ketiga, permintaan anak untuk memilih sesuai keinginannya. Masya Allah, udah dapat 3 nih. Kita berarti masih banyak lagi. Nah, selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Ustaz Syam, apa nih? Izin bertanya nih, yang selanjutnya yang keempat berarti Ustaz Syam. Permintaan anak yang nggak pernah terucap selanjutnya atau yang keempat ini adalah tidak suka diungkit masa lalunya. Nah, ini benar banget sih. Emang namanya ya kita namanya manusia ya, kadang suka hilaf juga gitu. Kayak tadi aku kan marahin anak aku gara-gara misalnya coret-coret tembok atau misalnya Jangan coret-coret tembok, kan kau biasa coret-coret tembok. Nanti kau coret-coret tembok lagi, sudah renovasi lagi tuh rumah. lebih galak lagi. Diulangi lagi kan? Betul, diulang-ulang lagi. Nah, padahal kan mungkin tujuan atau niat orang tua itu mengungkit-ungkit itu supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang misalnya dulu pernah terjadi. Namanya gitu ya. bahasa Inggrisnya warning. Wih, Masya Allah. Kalau warning itu biasanya ya kalau sebelum ya. Kalau sudah terjadi gimana tuh? Kan peringatan. Peringatan jangan lagi, iya betul. Nah, berarti bagaimana nih sebaiknya sikap orang tua menasihati anak, tapi dengan cara tidak mengungkit-ungkit, tapi supaya itu tuh nggak kejadian lagi, gimana caranya? Iya, supaya tidak terjadi to be continue. Masya Allah, bahasa Kalau Inggris. peringatan Ustaz tuh kayak yang di rambu lalu lintas tuh sering terjadi kecelakaan. Iya, Jadi dikasih tahu sering terjadi betul, gitu. Masya Allah. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz Ahmad. Iya, saya baca tadi tuh Ada, 24 kali kecelakaan. Satu orang meninggal. Kalau kita lewat, ya Allah sudah 24 Di jalan kali. tol ya Ustaz ya. Ada Jangan-jangan yang satunya itu dalam Ustaz setahun. Ahmad kan di situ. Dari 2024-nya. Nggak di tol. Nggak di tol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Subhanallah, kalau dikatakan mengungkit kesalahan, Nabi tuh nggak pernah sebenarnya mengungkit kesalahan. Mungkin ada sahabat yang baru hijrah. Cuma Nabi cerdasnya cuma ngomong gini kepada para sahabat, hanya hanya keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Ataupun dalam riwayat disebutkan bahwa seorang mukmin yang cerdas tidak akan pernah jatuh pada lubang yang sama. Artinya Nabi tidak mengungkit kesalahannya, cuma mengajarkan agar tidak jatuh pada lubang yang sama. Cuma agar jangan sampai seseorang menjadi orang yang mengulang-ulangi kesalahannya. Subhanallah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kalau melakukan kesalahan, segera mengingat Allah dan beristighfar, memohon ampun. Dan orang yang memohon ampun dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Orang yang bertaubat dikatakan dalam Al-Quran, walaisatit taubah, bukanlah orang yang bertaubat yang mengulang-ulangi kesalahannya. Ya'maluna sayyi'at, sampai dia ulang-ulangi terus kesalahannya, hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an, sampai tiba ajalnya kepadanya. Subhanallah. Jadi jangan sampai orang beriman mengulangi kesalahannya, tapi bukan berarti menjadi alasan kita mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ketika nanti Ikrimah datang, ya, jadi Ikrimah ketika hendak mau masuk Islam mengatakan, saya ini pengen banget masuk Islam sebenarnya, saya pengen memeluk ajaran Nabi Muhammad, tapi saya nggak enak karena bapak saya itu Abu Jahal. Subhanallah. Jadi gimana kalau saya sampai ke Mekah nih, pasti saya diejek nih, Abu Jahal, anaknya Abu Jahal gitu, gimana ya, padahal saya pengen banget beriman. Subhanallah. Maka Nabi tahu hal tersebut, maka Nabi berpesan kepada para sahabat, jangan pernah ungkit-ungkit bapaknya, jangan pernah ungkit-ungkit kesalahannya masa lalu, sekarang dia adalah saudara kita. Subhanallah. Maka
Maka mengungkit kesalahan yang lalu adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam, apatah lagi adalah kesalahan seorang anak. Jadi kalau misalnya mau menasehati tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, para orang tua yang menyaksikan Islam itu indah adalah orang tua yang lebih berpengalaman daripada yang berbicara, mungkin bisa dengan bahasa-bahasa yang baik seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, bahwasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jangan kau ulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena kalau kesalahan yang sama diulang terus menerus, akhirnya menjadi habit ataupun menjadi suatu kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, udah kecanduan, maka susah untuk merubahnya. Itu yang pertama, sampaikan dengan lemah lembut. Yang kedua, ketika menyampaikan maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta sama Allah agar kita bisa berdakwah kepada anak. Kita kadangkala lupa berdakwah, nasihati aja. Padahal yang membuat nasihat kita sampai kepada anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aduh, Masya Allah. Sebagai orang tua juga kita harus tahu caranya menyampaikan, tapi sebagai anak juga kita harus sadar tunjukkan bahwa kita itu tidak akan mengulanginya lagi. Ya, berikan sikap supaya orang tua juga jadinya percaya sama anaknya. Ya, namanya teladan. Memberikan teladan, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Syah penjelasannya. Baik, jamaah Islamitin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ustadz Afwan izin bertanya. Nah, ini katanya permintaan anak yang kelima berarti. Permintaan anak yang kelima. Yang tidak pernah terucap. Ini katanya anak itu di saat merasa kesepian, mungkin sama orang tuanya uang bulanan aman, dikasih uang jajan. Kok tahu saya kasih anak saya uang bulanan? Tahu, jumlahnya juga saya tahu satu-satu. Masya Allah. Fantastis ya jumlahnya. Jumlahnya fantastis. Sekarang anak saya kasih jajannya setiap tanggal 1. Kayak orang gajian. Orang gajian ya. Tapi saya mau tanya nih sama Ustadz Maulana. Kalau Ustadz biasanya ikut nggak misalnya membagi waktu sama anak, bermain, ngajakin anak. Nah, kadang anak itu bukan hanya butuh materi, tapi juga butuh waktu dari orang tuanya. Nah, kalau misalnya ini ada anak yang ingin menyampaikan itu kepada orang tuanya yang sibuk, gimana caranya supaya orang tuanya juga tetap tidak tersinggung? Masya Allah. Mohon penjelasannya Guru, silakan. Masya Allah, izin Ustadz Ahmad kan anaknya 3. Ustadz Sam anaknya Baru 1. baru 1. 2, 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita membahas parenting tapi dari sisi Islam. Bukan berarti kami ini ahli parenting, tidak. Tapi kita mengambil pembelajaran dari kehidupan Rasulullah SAW dan para nabi-nabi Allah, para sahabat Nabi dan kehidupan orang-orang soleh. Alhamdulillah kita dapat belajar dari bagaimana keakraban keluarga. Mohon maaf, ketika anak itu merasa sendiri, merasa sunyi, merasa sepi, maka posisikan orang tua itu pada posisinya. Sekali lagi, kata Nabi, mohon maaf tanpa menyinggung, anak yatim itu bukan yang meninggal orang tuanya. Ada orang tuanya tapi tidak hadir sebagai orang tua. Sekali lagi, ada orang tuanya tapi tidak menghadirkan dirinya sebagai orang tua. Bagaimana orang tua itu? Kembali kami ingatkan kepada ayah bunda yang lagi nonton tanpa menggurui. Karena saya juga termasuk orang tua. Sekarang saya berperan 2. Peran ayah dan ibu. Karena kenapa? Almarhumah sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi tempatkan kekeluargaan. Bagaimana posisi ayah? Posisi ayah adalah tanggung jawab. Ayo laksanakan tanggung jawab kita. Yang kedua, ibu sebagai pemberi kasih sayang. Bagaimana sifat kasih sayang itu? Dulu saya aman karena saya ambil aturan saya yang tidak pernah marah, istri saya yang marah. Sekarang posisi itu hilang. Jadi posisi itu diambil oleh Naura anak pertama yang menegur adik-adiknya. Saya tidak akan menegur. Jadi kalau ada apa-apa anak-anak lari kepada saya, takutnya sama Naura. Kalau saya, ayo salat nak, udah ajan. Tapi kalau Nora datang, hei salat, langsung. Tahu gimana caranya? Ya Allah. Seperti pondok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian mohon maaf tanpa menggurui. Dari sinilah posisi-posisi ini harus ditempatkan. Jadi anak tidak merasa sepi. Jangan dua-duanya marah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya, Masya Allah. Baik jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, jamaah yang di rumah pasti udah gak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Sekarang kita bacakan aja pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong samarkan nama saya ya. Baik. Saya sekarang tuh kelas 2 SMP. Orang tua saya memasukkan saya ke kursus tari agar saya bisa seperti kakak saya. Padahal saya nggak suka ini. Alhasil saya melakukan sambil terpaksa. Apakah saya dosa, Ustadz? Waduh, baik. Ustadz Syam, mohon dijawab Ustadz Syam. Jadi kalau kepada orang tua itu kan tugas kita adalah yang pertama adalah berbuat ihsan, wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsan kepada mereka. Kemudian yang kedua, ihsan itu artinya berbuat baik karena Allah. Jadi kita menuruti perintahnya karena ingin taat kepada Allah, perintah Allah. Yang kedua, indakal kibra ahaduhuma fala taqul lahuma uf. Jangan pernah apa sih mama gitu, nggak boleh. Kemudian fala tanharhuma, jangan juga ngomelin mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan yang perkataan yang mulia saja. Kemudian dan rendahkan diri di hadapannya dan doakan mereka. Nah, di antara di sini tidak ada kalimat pun yang melarang kita untuk bisa mengemukakan pendapat kita. Jadi Islam tidak melarang seorang anak untuk mengemukakan kesukaannya, pendapatnya. Maka silahkan diungkapkan pendapatnya, silahkan diungkapkan bahwa Adinda Ananda tidak suka dengan minat tersebut, tapi tetap dengan perkataan yang mulia. Syaratnya adalah perkataan yang mulia. Mulia itu tetap bahwasanya mama adalah orang baik, papa adalah yang lebih tahu daripada ade, tapi sebenarnya ade nggak suka dengan tari, subhanallah. Jadi bisa menyampaikan pendapat tapi dengan ungkapan yang mulia. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, mungkin bilangnya, Mas sebenarnya ade tuh nggak suka tari, sukanya taekwondo gitu. Siapa tahu kan memang tomboy gitu ya. Masya Allah. Atau anggar gitu. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Harusnya tadi yang pertama dijawab Ustaz Samatkan. Kenapa, Ustaz? Karena yang nanya samarkan. Oh iya, tolong disamarkan. Ini juga samarkan gak nih? Iya lagi bisa ya, samarkan. Bisa aja. Dia bilang samarkan nama saya. Samarkan nama saya, jadi namanya Samarkan. Harusnya Ustaz Ahmad Masih kan. saudaraan sama Ustaz Ahmad kan kayaknya. Baik, Masya Allah. Izin guru-guru kita lanjutkan ya. Pertanyaan kedua dari Instagram @hamba_Allah. Oh, ini nggak minta disamarkan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya single mom, usia 26 tahun. Saya punya anak 4. Masya Allah, masih muda udah punya anak 4. Kalau sama saya jadi 8. Waduh. Saya alhamdulillah mengajarkan yang terbaik untuk anak saya. Suatu hari anak saya pernah menanyakan tentang ayahnya. Mantan suami saya sudah menikah lagi dan tinggal di kota lain. Saya berusaha untuk belum mau ceritakan tentang ayahnya kepada anak saya. Apakah saya boleh sebagai ibu membatasi anak saya yang masih kecil untuk tahu tentang ayahnya, atau saya harus jujur kepadanya sedari dini ini? Terima kasih, mohon samarkan nama saya. Samarkan lagi, Masya Allah. Pas banget. Pas Yang banget. jawab Ini Ustaz akan dijawab Ahmad oleh kan. Ustadz Ahmad kan melalui tausiah. Silakan dulu. Karena yang Tafadhol. nanya adalah Samarkan. Masih saudaraan kayaknya. Mohon izin Ustadz Maulana kan. Ustadz Sam kan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang ibu merahasiakan identitas ataupun sesuatu yang ingin diketahui oleh anaknya dari ayahnya sendiri? Maka perlu diketahui di dalam ketentuan pasal 14 Undang-Undang 35/2014 itu dijelaskan bahwasanya ketika terjadi pemisahan antara seorang anak dengan orang tua disebabkan karena mungkin kasus perceraian, maka seseorang yang berhak untuk mendapatkan hak asuh atau hadhanah secara hukum syariat, maka tidak boleh menjadi satu batas atau memberikan batasan tertentu atau melarang anak tersebut untuk berhubungan dengan orang tuanya. Maka tidak boleh. Bahkan ketika hal itu dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan hak asuh, maka dia boleh, orang yang dilarang untuk menjumpainya, menyampaikan kepada pengadilan, dan pengadilan itu akan menjadikan gugatan untuk mencabut hak asuh dari orang tersebut. Kenapa? Karena pada hakikatnya seorang anak itu membutuhkan bimbingan, arahan dari kedua orang tuanya, sekalipun kedua orang tuanya sudah berpisah ataupun bercerai. Maka tidak boleh seorang ibu yang mendapatkan hak asuh merahasiakan atau menghalang-halangi anaknya untuk bisa tahu tentang ayahnya. Maka kasih tahu dari kecil bahwa ayahmu ini orangnya seperti ini, beliau bercerai dengan ibu. Ya, sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang mampu dipahami oleh anak. Dan juga jangan menjelek-jelekan pasangan kita walaupun sudah bercerai.
Kenapa? Karena kasihan anak kita nanti. Maka sampaikan yang baik-baik saja. Urusan seorang suami istri ketika bercerai, maka jadikanlah itu urusan mereka. Jangan sampai ada keburukan di antara hubungan tersebut yang pernah terjadi disampaikan kepada anak. Maka itu akan memberikan bekas yang negatif pada diri anak. Dan jangan mengajarkan kepada anak untuk membenci orang tuanya. Karena sesungguhnya itu sesuatu perbuatan yang dilarang dalam syariat. Karena seorang anak seperti apapun keadaan orang tuanya wajib untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya berbeda agama sekalipun, Allah katakan dalam Al-Quran, wasahifuma fi dunya ma'rufa. Dan menjadilah anak yang selalu senantiasa berteman baik dengan orang tuanya. Sekalipun dalam secara hukum akidah, secara hukum dia beda agama, tetapi secara kehidupan sosial, maka seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Selama orang tuanya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang tua memerintahkan sesuatu yang melanggar hukum syariat, maka Rasul katakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang ibu merahasiakan atau bahkan melarang-larang atau bahkan mungkin menjelek-jelekan pasangannya yang pernah menikah dengan dia, yang sudah menikah lagi dengan orang lain kepada anaknya, maka ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Tapi ajarkan kepada anak kita untuk mencintai orang tuanya. Ini juga berlaku sebaliknya. Kalau seandainya hak asuh berada pada seorang ayah, lalu ayah jangan menjadikan penghalang untuk anaknya berjumpa dengan ibunya. Karena apa? Karena anak ini membutuhkan dua bimbingan dari ayah dan ibunya sehingga dia bisa hidup berkembang menjadi anak yang mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari ayah dan ibunya. Dan ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu senantiasa menghormati pasangan baru dari orang tuanya sekalipun itu adalah orang tua sambung. Maka inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan Allah jadikan kita orang tua yang selalu senantiasa membantu anak kita untuk bisa berbakti kepada kita sehingga mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Setuju? Kenapa saya katakan setuju? Kenapa, Ustaz? Karena dalam hal ini kalau anaknya mau nikah, yang jadi wali bapaknya. Betul. Apalagi kalau anak perempuan. Betul. Wali dari bapaknya, restu dari ayahnya juga kalau anak laki-laki kan. Betul. Jadi Masya penting Allah. itu. Ada masalah? Ada, saya kaget Ustaz. Nah, karena udah bikin saya kaget. Ustaz, Memang sebentar kenapa dong, Ustaz, kaget Ustaz, sih? Ustaz. Izin dong. Ya. Ustaz kan anaknya ada 4 nih. Ada 4. Aku juga baru 2 tapi Baru masih dua, kecil-kecil banget. ya. Nah, aku tuh suka overthinking, suka kepikiran gitu kalau misalnya nanti nih anakku itu menginjak masa puber, pasti malu buat cerita sama orang tuanya. Nah, Ustadz sudah menyiapkan itu apa gimana, Ustadz? Kalau saya selalu terbuka sama anak. Saya selalu rapat sama anak. Miknya curhat masalah diri sendiri. Aduh. Jangan-jangan waktu Ustadz, kecil begitu. Tahu aja. Tapi ya namanya juga mungkin komunikasinya kurang baik gitu ya. Jadinya agak malu-malu gitu, Ustadz. Kalau mau Malu? cerita. Iya, sama orang tua kadang kan suka ada ada jarak gitu. Tapi Jadi, sekarang udah nggak kalau malu sama temen- kan. Sebenarnya masih sih Ustadz, malah sekarang juga malah makin malu. karena Kita udah bahas gede kan. aja setelah yang satu ini. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Memang apa sih? Ya banyak misalnya. Oh, gitu. Waktu dulu deket sama Subhanallah